Kita mengucapkan rasa puji dan syukur. Kasih puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking banyaknya nikmat Allah kepada kita, dia saking banyak nak tarik keluar, dan cara membaliknya pun tidak bisa kita membalik. Itu hanya makhluk biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Maka dengan segala dosa dan kesalahan kita masih diberikan juga nikmat oleh Allah. Masih diberikan juga kita kepada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan Allah, dan usia panjang itu hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan selalu memberikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia yang pergerakan alamin yang berdidirkan Habibullah Warib Panji Mekah Madinah yang terlihat dalam surga, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang hormati, kembali itu dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kau juang Ramadan, semakin kau juang berjamaah. Itu diuji, dicaliak keimanan itu Bapak Ibu. Ya semakin kau juang, nikmatnya semakin banyak dan godaannya pun banyak. Contohnya rahmat Allah itu di hari-hari akhir Ramadan, atur rahmat Allah dengan berbentuk hujan. Amun dari bebas dari apa? Lapis banana. Ibu lagi basah jauh hujan gitu. Itu terpaksa pakai bentel. Kalau tidak basah hujan mah tentu aja dia Pak. Ibu diuji lo basah juga. Ibu lagi manusia yang sulit. Ada dapat itu. Kalau dikaji mah kanyang itu lah. Basah dulu deh, dia iya deh. Terbakar dulu dia api deh. Ada deh dari mana? Kalau itu orang biasa. Bapak Ibu yang menghormati, sesuai yang disampaikan oleh Prof itu, ada beberapa ibadah amalan itu yang nggak bisa putus sampai itu akhirat hayat. Lama tinggal pun gitu masih ada amalan itu tampik gitu. Baik ke sampai awal, kama awak kalah barzah dia dibolong, di kubur dia dibolong. Kerja cengang orang itu siap. Kira amalan itu sewaktu masih hidup di dunia. Yang pertama amalan itu adalah amalan sedekah jariyah. Di sedekah itu bapak-bapak, ibu-ibu tidak berbentuk uang saja. Uang apa kecil bapak. Oh iyo kecil Tuhan orang nan masuk surga itu orang nan kayu aja. Tenino itu. Masuk apa tenino doa deh. Mana kecil baca deh kau ya. Orang dah bagi tiga dah sesuai daripada ada dia Tuhan orang bagi banyak apa kurangnya dah. Kalau model itu kecil Tuhan, berarti kan berkotak-kotak amal ibadah itu. Kok kayo, itu mah dia sudah boleh. Kok saya tidak. Untung Tuhan itu sifat maha pengasih, maha penyayang. Kasih dan sayang itu tak terhingga baik. Pokoknya lain berbuat baik, nak dihitung dulu. Amal bansai, amal kayu, amal pejabat, amal orang biasa. Pokoknya nyulai berbuat amalan yang sesuai dengan perintah Allah. Dan kalau tujuh Tuhan dibuat, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Apalagi di bulan suci Ramadan itu bapak-bapak ibu-ibu. Bulan yang mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan itu bulan yang paling mulia. Jadi kalau mulia itu bapak-bapak ibu-ibu, yang ibu harus lebih mulia. Yang menyambut saya rancak, boleh orang nada. Turun Al-Quran. Tugas kita mana? Selaku umat manusia, tugas kita mana? Diturunkan Al-Quran dan Quran melalui malaikat Jibril, disampaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan itu saudara. Risalah dakwah Nabi itu. Kan itu banggaan Al-Quran. Jadi kalau semacam Al-Quran mah, dibaca, kok dibaca kalau mutalin jalinas petunjuk bagi manusia yang mana mutalin muttaqin supaya orang manusia kalau dapat petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau nak doa Quran bapak ibu kama ada ini gitu. Ini kali tompang kama. Nah tadi begitu loh Pak. Apolik itu ini di dunia. Di dunia aku nak tahu petunjuk bapak ibu maru awak ada. Kapadang saya gitu Pak Ibu. Nak pernah kapadang loh, tapi nak tahu petunjuk jalan. Kira-kira dia pas sampai dia tak. Kau jalan aku. Kau jalan lu ke Maria. Kiri kanan doyo jalan. Pukul belakang doyo jalan. Awak nak pernah pergi ke situ loh. Ada produk manusia bapak ibu yang dipakai orang sampai kini. Walaupun produk itu kadang membuat awak sasik deh. Produknya apa? Ini tahu mak produknya? Ya, HP itu kan ada HP itu. Di aplikasi itu ada produk manusia membuat. Google Map. Google Map itu kan petunjuk jalan tuh. Kalau awak dah tahu, kirim serlok cek je, sel lokasi. Itu buatan manusia tuh. Lain dipakai orang, kadang sasik dengan tujuan kawan. Wah nyo ke jalan ke Sinana, kilo baru aku bukan pakai bawa itu. Aku pernah pakai sasek boleh mak. Awak nanti beralih dan yang tadi mau beralih. Anda sudah sampai di lokasi je. Kurang beralih kan, kamu semua ada juga dia mudah mak sepuluh. Ini produk manusia. Pada tujuan dia itu berjalan. Lain dipakai dulu. Ada HP, ada pulsa, ada paket. Ini sudah orang menolak. Aku menolak. Dia kan doa para lu. Kan itu intinya para lu pakuno. Aku untuk menunjukkan awak jalan kalau awak tahu. Walaupun awak sasik benar tujuannya bisa minta tolong ke orang. Lah sasik gua, bisa tak tolong orang lain katanya. Tapi yang produkku tetap pakuno. Produk manusia itu produk Allah. Tak bisa kita mau paham dan tak lo bisa awak sasik di dalamnya. Ada Al-Quran itu membuat awak sasik mah. Nah ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan nama Tuhan, Tuhan itu nama jamu. Al-Quran itu. Jadi tidak bisa manusia itu mengenal. Manusia itu bisa cukup dibaca, pahami kok petunjuknya. Ma yang hak, ma yang batal, ma yang haram, ma yang halal. Kau jangan baca supaya jangan lewat. Kadang dibaca sampai haram halal. Lalu saya haram setek nak ada. Akan ada orang haram setek nama. Dan namanya haram tetap haram. Walaupun sakit benar.
Tanpa petunjuk di itu bapak ibu. Kalau petunjuk pun nak dibaca-baca, malu aku itu. Karena apa? Tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Bapak ada manusia apa di muka bumi? Kalau nak tahu tujuannya, tak mungkin Tuhan menciptakan awak apa itu. Kalau awak berpuasa, nak tahu tujuannya di bulan Ramadan, tak mungkin kita berpuasa. Kita saja berpuasa. Kalau nak tahu tujuannya, sembahyang malam lupa, tarawih 20 rakaat, cuma pikir lo tiga. Kalau nak tahu tujuannya, tak mungkin kita beribadah. Apa zong saya mak repek? Zong ni rumah kosong. Awal lagi beribadah sebulan wa, iwe ibu malam akan laksai lima. Dia apa tak itu? Tentuin, ada tujuan sadoi. Apa nak kita buat bertujuan? Tapi kalau nak dapat tujuan, mahal baru. Ada tujuan Tuhan pertama menciptakan awak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada Allah. Menyembah beribadah. Mampunya kata nikmat dan bahagia kata nikmat hidup, dan hidup itu diizinkan Allah untuk sujud. Aku nak kita pertahankan sama apa-apa. Jangan sampai ibu-ibu nak pernah sujud sama sekali. Arti sujud itu adalah tak pernah beribadah. Amalan apa nak kita bawa nanti kalam kubur. Amalan jahiliyah yang jahiliyah kata Tuhan. Baca dia awak. Tidak. Kalau sembahyang itu ada jahiliyah apa? Ada tenaga awak dalam buat masyarakat. Ada tenaga awak dalam ada usaha awak. Kau nak ada piti pak, ada tenaga. Nak ada tenaga pikiran. Nak ada pikiran bapak-bapak ibu-ibu, berikan senyuman kepada orang. Senyum saya ni, tidak senyum seorang-seorang anak. Yang keluar dalam sedang juga senyum dia, sedang tekan senyum dia. Aku kerja tu dengan sama senyum. Kalau sebut orang agiah buku yang jadiah, yang rancang, walaupun nak mengecek awalnya. Kok masam saja kan cara masyarakat lah. Orang tu malah dia jadi apa? Orang bantu lah pula masih video gitu ya. Aman dah cek orang deh. Maka berikan senyumnya lah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu ke siapa lagi? Allah. Makanya dalam patang tubuh itu bapak ibu-ibu, kalau orang majid tarikai, ada batang tubuh itu. Di dalam batang tubuh itu namanya ayat ilmu kudrat sama bahasa kalam. Kan ya tenang. Dia mau dia kaji emang. Salah satu ada ilmu di dalamnya. Ilmu tu orang dan lain baraja tapi ilmu memang. Kalau nak beraja dia mau pakai ilmu kan? Tak. Ilmu pengetahuan kau tidak hanya berbentuk dengan pendidikan. Banyak ilmu kau. Mama kalau masak kan ada ilmu kan? Ada ilmu kalau nak buat sama masuk sih garam lemak. Kau masuk garam dulu dalam kan? Wah, coba buat jadi ada ilmu kan? Pakai cara kurang kalau masak rendang merdeka. Kalau masak gulai merdeka cara. Kalau masak alek, kalau menggoreng tanpa sabun masak merdeka. Hitungan mediknya saya nak buat. Apa dia mak ini ya? Mak aku kira mai luar biasa ni. Dia mau macam kalau mau macam dia. Bang kok kira mai ya? Kurang kosong. Kelebihannya pandai memasak. Tak ada apa, tidak ada asing benar. Itu kelebihannya mama. Itu dia pak laki-laki memasak belum masuk. Kalau nak itu di wallahu a'lam saya rasa boleh. Aku sedang malam kita bincang deh. Layan dojo kan, bawa dah masak dojo. Nanti rasa dojo aja. Kalau mama, aku kosong orang, terasa
Dia tahu ilmu tadi. Dia lajuk berpengalaman dan itu lo karaju ibu. Itu yang akan menjadi ibadah. Wah sampai ke orang menjadi amal ibadah. Jadi gitu. Berdakwah kok untuk kebaikan. Yo, kamu bisa berdakwah di rumah, bisa berdakwah. Punya cara mana lagi mama? Oh, deko, bilang kawan. Dapat deh, berdakwah siapa dia? Kawan. Ibu yang bermanfaat mana ada? Kalau mau deko, apa dia? Maka dia agak. Dan ketiga, baru doa anak yang soleh dan solehah. Apa cara mendidik no? Maka dari kecil itu aja ajarkan. Ibu sembahyang, karena jual sembahyang. Kalau nak sembahyang lo, baca cara itu kesalahan di dunia. Kalau nak sembahyang, baca rekaman doa nama, baca rekaman doa ayah. Sedangkan awak nak sembahyang, maka diajarkan anak dari kecil supaya tabiasulah ada mama. Itu yang akan menjadi penolong bagi kita di alam barzakh zaman. Alam kubur itu kan alam barzakh. Dulu alam itu bapak sesudah dunia. Itu dikumpulkan orang semua. Beko kalau lagi ada amal yang tiga tadi, maka tarang kubur itu. Yang paling mudah itu bapak ibu di bulan Ramadan yang tadi yaitu membaca Al-Quran. Kenapa? Setiap amal ibadah itu 10 kali lipat digandakan oleh Allah. Itu yang tertulis rumah. Alun beko sifat Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang alun kalau terlalu sayang kawan, nak teringgonya balik kawan rumah. Bangga satu kali lipat je. Salah kali lipat dan dia mana? Tergantung niat itu kepada Allah. Niat huruf itu mana? Alif lam mim. Berapa? Alif lam mim. 3. Tadi kau puluh kalau mak ini ya sebelum baca tu Alun baca bismillah lah. Sebelum tu baca bismillah loh. Setiap huruf itu bernilai ibadah. Dan ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam bulan suci lebih baik dan dianjurkan ibaratnya melatih kita untuk baca Al-Quran. Walaupun tak paham benar dibaca juga. Itu jadi ibadah yang kita apa ibadah? Yang pertama ibadah itu untuk petunjuk di kita. Dan kedua ibadahnya usaha awak dinilai Tuhan. Walaupun ada pandai mana. Sama misalnya awak jadi guru bapak ibu. Ada muridku misalnya tidak pandai loh. Ada dikatakan yang murid sekolah cerdas, tidak lo pintar, tidak lo di nyoba gitu. Ingat ini. Soalnya kan tak ada murid pun ingat loh. Tergantung cara awak mengajar. Rajin. Kalau lagi rajin, kamu ambil suruh, kurang senang mah. Guru senang lah jadi elok emang. Itulah menjadi nilai plus ya. Nilai kebanggaannya. Mau dia tujuh itu tidak itu. Tidak nak pandai memahami isi kandungan Al-Quran. Tidak nak tahu bahwa tafsiran dari Al-Quran sekurang-kurangnya itu mampu dan bau sahur. Secara zahir awak, badan awak, muncul awak untuk membaca Al-Quran, untuk Al-Quran menjadi penerang bagi kita di alam kubur itu. Mudah-mudahan dengan amal ibadah kita yang tiga tadi mampu membuat itu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah itu bernilai ibadah dan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bagi kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.